Halo semuanya, perkenalkan saya Aileen Dania sebagai ketua OSIS. Halo semuanya, saya di sini Salomita Kristania. Saya sebagai wakil ketua OSIS di periode 2023. Dulu juga sebelum join OSIS nih, kayak cerita dikit nih, sebelum join OSIS aku juga mempertimbangkan nanti gimana ya di kelas ada temen gak buat minta catatan segala macam kalau misalnya aku join OSIS gitu. Kan OSIS pasti ngambil jam-jam kelas gitu kan, biasa buat ada kepentingan apa, ambil jam kelas. Tapi ternyata maksudnya ada support system gitu, maksudnya di kelas yang bantuin ini nanti kerjain ini, jadi jangan takut duluan, nyoba dulu nggak sih gitu. Iya benar banget, daripada masa muda nggak dipakai gitu nanti telat. Tapi kan ingat juga karena kan kalian punya komitmen gitu kan, itu sih ya nggak sih, kita juga diri kita sendiri tuh punya komitmen bahwa setelah ikut OSIS bukan berarti nilainya harus jeblok. Ingat kan ya waktu interview kita tanyain juga kan, jadi kita tuh harus benar-benar belajar ngebalancing organisasi sama sekolah. Nah ini kan pasti kan organisasi sama sekolah ini kan bisa berguna banget buat kedepannya nggak sih, kayak misalnya kuliah atau nanti. Jadi bener ikut OSIS tuh sebenarnya banyak benefitnya gitu ya. Manfaatnya banyak banget gitu. Dari disiplin waktu, kerjasama gitu kan ya. Komunikasi. Aduh, penting banget itu. Oke, terus kan ini banyak ya, nanti ada penerimaan mahasiswa baru juga. Mahasiswa iya. Nah terus OSIS ini kan juga baru berarti 6 bulan ya, gak lama. Nah terus apa sih apa ya? Itunya kayak bukan tanggung jawab sih, lebih ke kayak apa nih? Apa sih yang harus disiapin gitu? Iya, apa yang kudu disiapin buat masuk OSIS ini? Oke. Berarti promosi OSIS lagi gitu ya? Iya. Hayu gitu ya. Mungkin adik kelas ada yang mau join OSIS kita, gitu. Ya. Harus dong. Mungkin pertama-tama komitmen. Bener nggak? Komitmen. Benar banget sih. Pertama support system kita ada misalnya, tapi kitanya udah nggak niat buat yang namanya belajar, itu juga sama aja bohong kan. Jadi itu pertama-tama kita harus komitmen. Terus juga mungkin ntar dapatnya ketua sama wakilnya yang nyebelin kayak kita gitu kan. Biasanya tolongin dong yang gini-gini. Nah itu berarti juga harus kayak komitmen bahwa ya emang udah tahu ini tugas gue loh ngerjain ini gitu kan. Nah di sini juga kita juga, maksudnya tapi kita juga di sini mengapresiasi juga nggak sih, kayak temen-temen OSIS tuh kayak semuanya tuh benar-benar kayak ngebantu tanpa kayak ada keberatan gitu, iya nggak sih? Kalau aku sih ngerasa dalam 6 bulan ini tuh kayak benar-benar ya mereka ayo gitu loh. Jadi tuh benar-benar keren sih. Jadi komitmen dari teman-teman OSIS itu tuh ada gitu kan, dan kami berharapnya kedepannya juga yang adik kelas ini selanjutnya tetap terus begitu gitu ya. Nah, terus juga di sini kalau aku juga itu nggak sih, kita yang awalnya nggak, misalnya aku awalnya nggak kenal sama Sherin sama Untari gitu kan, nggak sedekat ini gitu kan ya. Namun setelah mengikuti OSIS jadi lebih kenal lagi, lebih dekat lagi, apalagi waktu jadi dapat manfaatnya sih. Jadi kayak mungkin itu tadi ada kelas mau yang kayak ya gitu ya, crush gitu ya, ngerti lah ya, bisa atau enggak mungkin nih kakak-kakak kelas gitu ya pengen yang paling terdepan MPLS gitu ya, kayaknya udah banyak ya yang angkatan anggota kita dede gemes Dan ngincer kali ya. Nah itu bisa, nah cuman itu kan kayak lagi kan ini kan berarti kan bagian dari bercanda kita kan, bukan beneran ya, jangan. Tapi ingat pertama-tama itu adalah komitmen, siapin. Terus yang kedua harus pinter manajemen, terus juga nilai akademisnya nggak sih, kita mempertimbangkan itu. Bukan berarti masuk OSIS harus juara 1 sampai juara 10, enggak. Cuman maksudnya yang penting kalian tuh bisa namanya apa, mempertahankan nilai, maksudnya ngelihat kondisi juga kapan. Oh ya kalau misalnya OSIS juga, maksudnya di OSIS juga ya misalnya kayak ada rapat nih, cuman kamu misalnya ulangan, kalau misalnya ulangannya nggak bisa ikut susulan, tinggal minta izin juga nggak apa-apa kan, karena ada teman-teman yang lain yang bisa kayak ngasih tahu, nge-fill in juga kayak misalnya tadi gua ketinggalan apa
apa gitu kan bisa juga. Atau enggak mungkin kalau misalnya ulangannya bisa susulan, misalnya kayak divisi acara nih, misalnya kan mereka kan bagian penting banget kan. Kalau misalnya nggak ada mereka, acaranya nggak jalan kan. Nah mungkin dari hari itu misalnya ada ulangan, ya antara kita ganti hari atau mungkin mereka ikut susulan, dan itu tuh merupakan bagian dari komitmen lagi kan, baik lagi kan. Kalau misalnya udah komitmen, ya it's okay gitu. Kalau kita mau susulan, toh juga guru-guru mengerti gitu kan. Kalau ya tenang aja kok, guru-guru nggak ada yang kayak sinis gitu kok. Mendukung semua ya. Benar. Jadi bener kalau mungkin ini promosi lagi kali ya gitu kan. Ini kalau promosi tentang SMA Federasi Karawang sih ngerasa environment-nya good vibes banget gak sih? Bener. Oke, terus apa lagi? Ya tadi sih sempet kan tadi kita juga bahas support system gitu kan. Jadi ya khususnya buat teman-teman semua yang anak kelas 10 gitu kan. Kayak maksudnya kalau kalian baru masuk nih, mumpung baru masuk, ya kalian carilah teman-teman yang bisa membawa positive vibes gitu kan ke kita gitu. Bukan maksudnya milih teman gitu. Cuman maksudnya kayak hindarilah teman-teman yang membuat kalian kalau kalian males jadi makin males gitu kan. Jangan. Gitu. Jadi maksudnya tuh cari, jangan sampai tuh punya teman yang kayak misalnya dia ambisi, dia pintar, tapi ketika kalian nanti berorganisasi dia tuh jadi nggak mau bagi catatan gitu kan. Ya sepintar-pintarnya time management kalian kan pasti ada aja gitu waktu yang bakal kalian korbanin gitu. Jadi ya gitu sih, harus pintar cari teman juga. So mungkin tambahannya kayak kita nyari teman juga yang bisa nge-support kita gitu loh. Bukan yang cuman kayak sama kita tuh kayak lagi seneng-senengnya doang gitu, ngerti kan? Kayak kalau misalnya aku sendiri sih juga jadi ketua OSIS gitu karena ada dukungan dari teman-teman kan, bilangnya udah nggak apa lu coba aja gitu kan segala macem, dan selalu juga mau kan jadi wakil. Kalau enggak kan, kalau misalnya ketua doang nggak bisa kan, karena kita kan nyaloninnya berdua. Nah di sini tuh berarti bener harus nyari teman tuh yang ngedukung kita gitu loh, dan siap buat kayak di masa-masa kayak sedih kita, ngerti kan? Pastinya tadi yang dikata sama kalian benar kan, maksudnya ada ulangan terus lu lagi mikirin segala macam pastinya kan capek juga kan, meskipun ya segala sesuatu pasti ada suka dukanya, dan ketika dukanya itu ada ya kita makanya berusaha buat apa ya, ngedukung satu sama lain juga sih ya. Dan kami berharapnya juga dari ikut OSIS mungkin ada teman-teman yang awalnya nggak deket jadi bestie, saling ngebantu kan, itu kan lumayan gitu. Tadi kan ada suka duka nih, boleh dikasih tahu tuh suka dukanya. Aduh, suka duka ya. Seperti yang kalian tahu, sukanya lebih banyak daripada duka, pasti. Yes, pasti. Selalu kebayar, pasti. Selalu kebayar setiap selesai event gitu. Amin. Boleh dikasih tahu nih ke teman-teman. Waduh. Kalau mungkin kita ngomong dukanya dulu kali ya. Dukanya itu sih paling pastinya dong dapat feedback yang negatif. Itu tuh pasti gimana, yang sedih kan, membangun-bangunnya gitu kan. Pasti ada kayak drop gitu. Pastinya bosku tadi kan down gitu. Iya, tadi kan awal juga bilang kan, ya kita belajar buat nggak sakit hati, tapi kan gimana namanya manusia gitu kan. Nah, cuman kita berusaha mengerti juga teman-teman yang ngasih feedback tuh pasti mau OSIS-nya jadi lebih baik lagi. Nah, cuman dukanya lagi itu adalah ketika orang-orang tuh punya ekspektasi yang besar gitu kan, dan kita sudah melakukan yang terbaik, dan terkadang terbaiknya kita tuh masih belum cukup gitu loh intinya untuk mereka gitu, belum cukup untuk mereka. Nah, dan di sini mungkin karena saya sama Selo dan teman-teman divisi acara yang ngeliatin gitu kan, apalagi mungkin saya nih ya kan jadi cerita nih ya, jadi curhat nih. Cuman kan kalau misalnya saya kan sebagai ketua OSIS tuh ngerasanya ada tanggung jawab gitu loh, sense of duty-nya gitu. Nah di sini maksudnya ngerasa kayak apa gara-gara gue gitu kan, ngerti kan? Nanti maksudnya jadi kayak refleksi gitu loh jadinya. Nah cuman itu bagian dari dukanya, dimana ketika kita udah dikasih kepercayaan, takutnya malahan kepercayaan tersebut tuh mengecewakan gitu loh, ekspektasinya nggak sesuai. Tapi ya namanya juga kita manusia kan, nggak bisa perfect, bukan berarti kita malah nyari celah buat kesalahan, enggak gitu kan ya. Malah kita tuh harus berkembang gitu ya. Nah itu merupakan bagian dari sukanya. Jadi di sini duka enggak dong, karena dari yang kan berkembang nih. Oh iya, sukanya jadi kita bisa berkembang. Jadi mana ya meskipun kita misalnya kasarnya udah jatuh, tapi kita belajar yang buat namanya bangun lagi. Karena mungkin sukanya itu adalah di sini ini mungkin bagian aku dulu ya, nanti kalau gantian ya. Kalau aku sendiri juga kan, aku tuh sebenarnya tipe orangnya dulu ya, kemudian sekarang masih sih kemudian gitu, gak mau marah ya nggak? Ya gitulah, stresan lah ya anaknya. Korban. Waduh, tidak ya guys. Nah cuman waktu aku sekarang sadar nih,
posisi aku nih, bukannya aku berarti si paling ketua, enggak, cuma maksudnya aku kayak menyadari kalau misalnya aku kemudian terus, kalau misalnya aku marah-marah nggak jelas atau aku kayak bete gitu, pasti teman-teman yang lain OSIS ini tuh nggak jalan, ngerti kan? Karena ya gimana pun juga dikit-dikit Cailan, dikit-dikit Selo gitu kan, pastinya kan juga Selo ujung-ujungnya nanya ke aku kan, terus aku juga harus nanya pendapat dari teman-teman semua gitu kan, gimana maksudnya kalau menurut kalian ini udah oke atau belum gitu kan. Di situ makanya aku belajar buat mengontrol emosi gitu sih, karena kalau misalnya emosi aku kemana-mana, acaranya juga kemana-mana, maksudnya program dari OSISnya ini. Dan di sini aku belajar buat jadi kayak lebih dewasa gitu sih ya. Terus juga ada mungkin yang sebelumnya situasi yang nggak aku lewati sebelum menjadi ketua OSIS ini kan, dan bahkan gak usah ngomong tentang ketua OSIS, ketika aku kan juga dulu ikut periode sebelumnya kan jadi bendahara kedua, di situ aku juga belajar banyak banget. Belajarnya tuh juga gara-gara bendahara satunya kakak kelas aku yang mau ngebantu aku buat yang namanya belajar gitu, ngerti kan. Dan juga untuk menjadi ketua OSIS ini kan juga harus ada kayak dukungan juga kan dari kakak kelas, dan itu tuh kita dapetin semua, dan itu adalah merupakan bagian dari sukanya dari ikut OSIS ini. Dan bener tadi kata Untari, kalau nggak menikmati masa muda gitu, ngerti nggak sih, karena emang bener-bener kesempatan OSIS ini tuh kan cuman sekali seumur hidup. Mungkin ada yang ngeliat kasarnya kayak babu atau gimana kayak gitu kan, enggak tuh sebenarnya tuh kita cuman sebagai apa ya, bukan pelopor juga sih, cuman kayak ya kita penggerak apa ya, jadi karena ya emang kita itu acara yang kita buat, emang itu udah keputusan kita buat ngikut, tapi seru juga kok meskipun dukanya ya pasti ada gitu kan. Kita nggak mau munafik lah ya, di sini pasti ada yang ngeluh-ngeluhnya, ada lagi sedihnya, pasti ada ups and downs, kan namanya juga hidup gitu. Waduh. Ya, cuman ya emang di sini kita belajar juga sih, dan belajar juga ilmu yang udah kita dapatkan di sini, yang pastinya kan ilmu tuh nggak harus dalam pelajaran juga kan. Nah itu tuh bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu loh. Dan oh ya, kadang tuh aku sama-sama bercanda kalau ngomong itu kita tuh parenting. Jadi tuh saking sama kalian tuh kayak bukan gimana-gimana ya, cuman ada yang salah kita yang kayak ingetin gitu kan. Terus kayak misalnya kalian kayak kalau misalnya kalian iya, terus kayak kalian ada yang kayak misalnya yang ada yang mojokin atau gimana, kita langsung kayak buru-buru ayo kita bareng gitu kan. Nah itu kita berasa kayak ada apa ya, bukan ikatan juga tapi kayak bond gitu lah ya gitu lah ya. Mungkin Selo suka dukanya? Suka duka ya, kalau dipikir-pikir ya mirip-mirip sama Ellen sih. Mungkin aku nambahin dikit-dikit aja sih. Boleh. Ya kalau jujur menjadi anggota OSIS gitu kan, pasti apalagi buat teman-teman yang sekarang baru naik kelas 11, kayak ngerasa nggak sih, maksudnya kalian ada event-event tapi kalian nggak bisa ikut gitu. Aduh, maksudnya ngerasanya kayak wah ini sebenarnya kita bisa ikut tapi malah maksudnya mau ngabisin waktu sama teman-teman kan, ngerti kan, tapi tuh jadi ngorbanin waktu kalian buat ikut di OSIS ini gitu. Tapi ya meskipun kayak gitu, serunya adalah kalian tuh punya ide nih acaranya mau gimana gitu kan, jadi kalian tuh bisa duluan nyampein gitu. Jadi kalian bisa gue mainnya yang kayak gini nih, maksudnya bisa nyampein kira-kira acara yang sebelumnya tuh kayak kurang seru, jadi kalian tuh yang yaudah gue main kayak gini gitu, ngerti gak sih? Jelas. Maksudnya tuh jadi kayak kita tanpa bisa request gak sih? Iya, sorry. Bagian dari OSIS. Terus ya itu menurut aku suka dukanya nyampur sih, antara ya bisa request dan tapi harus mengorbankan karena meskipun kita request kagak main. Iya. Kadang tuh. Nah cuman mungkin kebersamaan sama teman-teman sekelas enggak, tapi kita digantikan dengan kebersamaan sama teman OSIS. Nah iya, biasanya tuh sebelum ketika acara kita lagi istirahat kita suka ngumpul bareng kan, terus kita di situ mungkin ngobrol atau ngapain lah nggak jelas gitu kan, kita ya di situ sih bagian dari dukanya sukanya. Aduh. Ya tapi gimana ya, semuanya tuh pasti ada suka sama duka, jadi kita nikmatin aja sih, enjoy aja. Tapi di balik suka dan duka itu banyak banget manfaat yang kita ambil dari OSIS gitu. Kayak tadi dari Ellen melatih kedewasaan, kayak gitu. Kita melatih public speaking juga ya kan. Nah, jadi obrolan kita kayaknya udah semua dijawab gitu. Yang kita penasaran tentang OSIS, teman-teman penasaran tentang OSIS juga udah di spill nih. Jadi kita tinggal nunggu kalian untuk join di periode selanjutnya. Yuk.
join bersama biar pasti- merasakan manfaatnya juga gitu. Pokoknya Keseruannya pasti juga berkembang, guys. Iya. pasti berkembang gitu. Dan mungkin ini pesan juga kali ya. Waduh, Yes, pesan yes. dulu. Mungkin. Tapi maksudnya kayak apapun itu, kayak maksudnya yang tadi aku bilangin pasti ada ups and downs-nya. Kalian nikmati aja apapun itu, pastinya juga bakal bermanfaat untuk kedepannya. Ingat aja kayak maksudnya gimana ya? Bakal jadi kenangan juga, aduh buat Bener. Oh ya, sama betul kenangan. Jadi kalau aku sendiri sih nganggapnya kan kalau yang paling penting itu adalah pengalaman, dimana kita kayak hidup tuh kayak sebenarnya tuh kan kayak buku, aduh set. Nah cuman maksudnya udah menjadi kalian tuh bagian dari OSIS ini udah bisa berbagi pengalaman, berbagi informasi itu sama aku gitu kan. Oh kayak nanti kayaknya nggak tahu sih, kayaknya waktu nanti kita turun jauhan kayak nangis dikit sih, soalnya kayak bener-bener Iya, emang sedekat itu gitu. ya tapi ya gimana ya gitu deh, pokoknya seru sih namanya jadi ikut. Terus kalau kesusahan itu pasti oh ya kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan. Nah kesuksesan, jadi kayak tadi mungkin awal acaranya kita ya gitulah ya banyak yang komplain lah ya masih tapi belum maksimal iya, lah. bener. nah, tapi kan karena kita mencoba, akhirnya kita tahu kelemahan kita berusaha menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya kita awalnya nggak mencoba, kita nggak tahu kalau misalnya kita Iya. punya talent di situ. Kalau itu sih pesan dari aku. Mungkin selalu ada menambahin pesan atau kesannya mungkin. Oke, tadi kan udah pesan gitu ya. Kalau aku jujur bakal nyampein kesan sih. Ya awal masuk OSIS tuh sebenarnya aku tuh nggak ada niatan gitu ya menjadi wakil ketua gitu kan. Kalau sekarang Tiba-tiba Ilan ngajakin gitu ya. iya, kalau jujur kayak pas awal masuk OSIS mungkin teman-teman yang kelas 11 sekarang juga kan mikirnya aduh gue nggak mau ikut lagi lah OSIS, ngapain ngapain gitu capek ya. gitu kan. Tapi ternyata ya karena tergiur oleh manfaat yang wow. luar biasa gitu, jadinya memutuskan untuk ikut OSIS lagi. Dan tentunya pas mau ikut itu banyak banget pertimbangan, apakah iya gitu kan manfaatnya itu sepadan dengan bakal waktu yang aku bakal korbankan gitu kan. Soalnya kan pasti banyak banget kan waktu yang dipakai buat kegiatan OSIS, misalnya rapat, terus habis itu Mikirin event acara, gitu. iya benar gitu. Tapi menurut aku yang ngabisin waktu itu gitu loh, ya harus pintar time management sih. Cuman ya dengan ikut OSIS lagi tuh kan ketemu orang baru dong, ketemu adik-adik semua gitu kan. Aku ngerasa kayak wah aku tuh jadi belajar loh dari kalian. Kayak sebelumnya aku nggak bisa tuh kayak belajar kamera tuh gimana sih, terus aku jadi kayak nanya ini gimana sih caranya gitu-gitu. Dan itu menurut aku ya bermanfaat gitu Nasilan kan. Itu melatih maksudnya nambah-nambah soft skill lah, kita bisa ngapain gitu. Jadi nggak cuma public speaking aja gitu, dan teman-teman OSISnya tuh mau juga ngajarin kita gitu kan. Iya. Bukan berarti kayak iya lo nggak bisa gitu ya, nggak ada yang kayak gitu. Kamera tuh bener sih. Terus habis itu juga kita jadi belajar tentang, kalau aku sih ya kan aku mungkin selalu dulunya kan PDE ya, tapi aku juga sekarang jadi kayak lebih ngerti desain, kayak oh iya ternyata kayak gini dengan apa ya, dengan PDE yang sekarang gitu loh. Jadi kayak benar-benar kita belajar banyak itu, mungkin nggak dari OSISnya aja, tapi ya dari teman-teman, dari kalian. Terus kita juga belajar ngerti sifat orang yang berbeda-beda gitu. Itu sih. Nah, jadi ya udah ditunggu ya guys ya, gitu. Intinya banyak banget manfaat yang kalian akan dapat dengan mengikuti organisasi di sekolah ini. Manfaatkan waktu kalian mumpung masih muda. Nanti nggak bisa lagi. Kalau misalnya udah terlambat, aduh nyesel sendiri nih. Iya. Oke. Gitu Dari Sherin gimana? Kalau kata aku kan tadi katanya ada yang perumpamaan pesan tentang kayak time management ya. Iya. Nah terus sama kita tuh katanya guru terbaik itu adalah pengalaman yang kita ambil. Iya benar banget. Emang sih kuliah nanti ada organisasi, tapi kan itu pasti porsinya juga beda gitu kan. Iya, dasarnya dulu iya, dari kita, OSIS nah kan. mungkin ada yang mau nyoba-nyoba dulu nih, mungkin kayak oh ternyata berorganisasi tuh gini loh, nah bisa nih cobain. Supaya nanti pas kuliah nggak takut Iya, sih nggak buat kayak coba terus juga kan organisasi. mikirnya kayak aduh gue pertama kali banget nih nyemplung ke organisasi, mungkin kayak ada yang lain pasti udah pernah ikut OSIS gitu. Jangan gitu mikirnya. jadi Jadi kesempatan dan oh iya kita bareng-bareng berkembang di sini. mungkin tambahan kali ya, kan pastinya untuk masuk OSIS ini kan ada interview, ada bagian seleksinya. Mungkin untuk
nanti nih teman-teman ya udah ya deh kayaknya gue mau masuk OSIS nih. Nah pastinya yang penting pertama-tama itu ada keinginan sama niat dulu nggak sih? Bener. Nah cuman kepilih atau enggaknya itu nggak bisa menjanjikan sih ya, bener nggak sih Tel? Bener-bener. Dan kita sebagai orang yang salah satu yang pengambilan keputusan seleksi itu nggak mudah guys, karena kalian tuh benar-benar bagus semua. Nah cuman sayangnya harus ada beberapa yang diseleksi. Nah pasti penerus kita nih selanjutnya juga pasti harus ada yang iya, ada yang juga yang enggak. Nah di sini mungkin juga sebagai momen belajar nggak sih, untuk belajar untuk Bener. menerima kata enggak gitu kan, nggak masuk gitu kan. Dan kalau misalnya pun nggak masuk bukan berarti kalian nggak hebat atau gimana, ya emang berarti bukan kesempatannya aja nggak sih? Ya bukan waktunya di sini gitu. Dan emang berarti ada bukan kesempatan kali ini, bisa mungkin lain kali gitu kan. Dan ketika kalian udah ada niat udah ada niat kayak iya OSIS keren juga nih mau ikut, itu udah keren banget. Dan kalaupun misalnya kalian mau jadi OSIS tapi nggak masuk, ya berarti bisa tetap kok kontribusi dengan ikut acara kan ya. Kalau ada panitia aja tanpa ada pesertanya kan juga lucu banget ya, kan nggak mungkin. Nah jadinya bisa banget membantu OSIS, berpartisipasi dalam OSIS tuh dalam banyak hal, atau mungkin mau ngasih feedback kasih ke kita, itu juga udah merupakan bagian dari OSIS dan kita benar-benar mengapresiasi itu lagi sekali lagi sih, benar. Oh iya, sebelumnya makasih nih ya buat Ciselo sama Cielen yang udah nyempetin waktunya. Iya, terima kasih banyak. Di kesibukan MPLS kali ya, lagi sibuk MPLS ya. Sama gak apa sih, kan kita time management juga, time management juga. Mengaplikasikan langsung. Betul, tapi di sini juga kita pengen ngucapin makasih juga, kita udah diundang gitu ya, masuk Poka gitu, berasa kayak keren dikit gak sih kita, jadi penting nih. Padahal mah tadi maaf juga panjang banget. Jadi terima kasih teman-teman yang udah guys, udah nonton dari part 1 sampai part 2. Keseruan sih. Jadi makasih gitu. Ya. Nah, teman-teman tungguin ya episode podcast selanjutnya yang pasti bakal seru habis ya, dengan bintang tamu yang baru-baru juga pasti. Jadi selalu stay tune di YouTube-nya Yoska Production. Bye-bye. Dadah.